ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Apa yang disampaikan Ustadz Khalid di majelisnya pada saat itu, saya pikir itu adalah sebuah kecelakaan. Kenapa? Karena itu jelas bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Perintah untuk menentukan anggota wudhu itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. Berbeda sekali dengan perintah tentang tayamum, di mana anggotanya cuma 2, juga masih berdasarkan ayat 6 surat Al-Maidah itu. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usapkanlah debu itu ke wajah dan tanganmu. Jadi gak bisa disamakan. Dikarenakan penentuan anggota wudhu itu berdasarkan ayat, maka ulama mazhab, terutama mazhab yang 4, sepakat menetapkan bahwa mengusap kepala itu bagian daripada kewajiban dalam wudhu, atau yang biasa disebut dengan rukun atau fardu wudhu. Bukan sunnah muakkadah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Oke lah, kita berprasangka baik, mungkin Ustadz Khalid itu sedang lupa atau apa. Tetapi kita menunggu penjelasan atau klarifikasi dari beliau, hingga saat ini kok tidak ada. Setidaknya dari pihak Ustadz Khalid atau yang mewakili, mungkin dia itu jamaahnya yang bisa menjelaskan kepada publik kenapa pernyataan itu bisa muncul seperti itu. Apakah memang ada ulama mujtahid yang pendapatnya dikutip oleh Ustadz Khalid dan kemudian disampaikan kepada publik saat itu? Apakah memang ada? Jika tidak, maka kesalahan ini yang merupakan kesalahan besar yang tidak bisa dibela oleh siapapun. Bahkan seandainya ulama-ulama mereka berkumpul menjadi satu untuk membelanya, jelas tidak mungkin, karena ini menentang ayat yang menjadi sumber semua hukum-hukum agama Islam. Yang jelas, supaya ini tidak menjadi kesalahan jariah, maaf saya tidak menyebut sebagai dosa jariah, seharusnya Ustadz Khalid mau berbesar hati menjelaskan, kemudian mencabut pernyataan itu dan meminta maaf kepada jamaahnya. Karena kita tahu apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid itu pasti akan ditelan mentah-mentah oleh jamaahnya. Kan sering kita sudah memberikan penjelasan kepada mereka. Tetapi apa kata mereka? Tegak di atas sunnah, bangga bersama manhaj salaf, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya mereka itu telah menutup diri dari ulama-ulama lain yang tidak sepemikiran dan tidak sepaham dengan mereka.